wabarakatuh. Soli-solihah yang ada di rumah, gimana kabarnya pada hari ini? Semoga soli-solihah di rumah tetap sehat dan tetap semangat ya. Hari ini kembali berjumpa bersama Ustazah Rusda di Sentra Balok. Ya, tema kita pada pekan ini adalah profesi. Subtemanya apa ya? Ada yang masih ingat? Subtemanya yaitu pekerja jasa. Nah, solih-solihah pasti sudah tahu ya apa itu profesi. Profesi bisa juga disebut dengan pekerjaan. Pekerjaan atau profesi itu ada banyak ya solih-solihah. Nah, dan di subtema kali ini pekerjaannya yang kita khususkan adalah pekerja jasa. Apa itu pekerja jasa? Nah, anak-anak ustazah pasti sudah mendengar ya di sentra-sentra sebelumnya bahwa pekerja jasa itu adalah pekerjaan yang membawa manfaat bagi orang lain. Misalnya ada apa saja ya profesi pekerja jasa? Ada guru, ada koki, ada peternak, dan ada petani. Nah, solih-solihah, di Sentra Balok hari ini yang akan kita bahas lebih jauh adalah tentang petani. Nah, ustazah tahu apa ya tugas petani? Tugasnya adalah menanam dan merawat tumbuhan hingga panen. Tumbuhan apa saja yang ditanam oleh petani? Yang pertama sudah pasti yaitu padi. Nah, di mana petani menanam padi? Ayo, di sawah, betul sekali. Lalu petani juga menanam sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, anak ustazah yang solih-solihah, padi ketika dipanen lalu digiling akan menghasilkan beras. Beras yang dimasak akan menghasilkan nasi. Nah, jadi makanan yang biasa kita makan sehari-hari yaitu nasi, sayur-sayuran maupun buah-buahan, semua itu adalah jasa dari para petani yang sudah menanamnya. Peralatan yang digunakan oleh petani ada apa saja ya? Ada banyak ya solih-solihah. Ada cangkul, ada sekop, ada garu, ada arit, ada alat semprot, alat penyiram tanaman. Kemudian juga ada mesin traktor dan lain-lain. Ini juga mempunyai ciri khas. Ciri khasnya adalah menggunakan topi yang berbentuk segitiga. Solih-solihah, landasan ayat untuk subtema kita yaitu pekerja jasa, khususnya petani, terdapat di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 99. Ayo kita dengarkan bersama-sama ya. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. Artinya, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan.
Maka kami keluarkan dari tumbuhan-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak, dan dari mayang korma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai dan kebun-kebun anggur. Dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah, dan perhatikan pula lah kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah anak ustazah mengetahui tentang subtema pekerja jasa, yaitu tadi ada guru, koki, peternak maupun petani. Kedua, anak ustazah mengetahui tugas petani. Yang ketiga, anak ustazah mengetahui peralatan yang digunakan oleh petani. Solihah di Sentra Balok hari ini kegiatannya adalah menyusun bentuk geometri menjadi bentuk petani, dan media yang akan ustazah gunakan adalah balok. Sedangkan anak ustazah di rumah, media yang digunakan adalah kertas origami berwarna-warni, gunting, lem, dan buku gambar. Geometrinya yang akan kita gunakan adalah yang pertama bentuk lingkaran sebanyak 1 buah. Lalu yang kedua adalah bentuk segi panjang besar sebanyak 1 buah, dan segi panjang yang kecil seperti ini sebanyak 4 buah. Terakhir, ciri khas seorang petani yaitu memakai topi berbentuk segitiga. Jadi yang terakhir adalah bentuk segitiga. Sebelum berkegiatan, ayo kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kita susun adalah kepalanya, yaitu berbentuk lingkaran. Nah, ustazah taruh bentuk lingkaran. Yang kedua adalah badannya. Badannya berbentuk segi panjang. Susun di bawah sini bentuk segi panjang. Apalagi yaitu tangan dan kaki menggunakan segi panjang yang kecil. Sebanyak berapa? 4 buah. Pertama kita taruh satu persatu. 1. Lalu taruh lagi 2. Lalu tangannya lagi 3, 4. Nah, dan yang terakhir yang paling menampakkan ciri khas petani yaitu ialah topinya yang berbentuk segitiga. Taruh di atas kepalanya. Nah, jadilah bentuk petani. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Itulah tadi ya kegiatan kita pada hari ini. Ustazah contohkan ialah menyusun balok bentuk geometri menjadi bentuk petani. Dan anak-anak ustazah di rumah tugasnya menggunting dan menempel origami berbentuk geometri menjadi bentuk petani. Ustazah tahu dalam kegiatan hari ini ada banyak manfaat yang anak ustazah dapatkan. Yang pertama, karena anak ustazah di rumah menggunakan kertas origami, maka ketika anak ustazah menggunting dan menempelnya itu melatih motorik halus anak-anak ustazah. Lalu yang kedua, anak-anak ustazah dapat menyebutkan bentuk geometri yang digunakan serta jumlahnya.
Lalu yang ketiga, dengan menggunakan kertas origami berwarna, anak ustazah dapat menyebutkan warna-warna yang anak ustazah gunakan dalam berkegiatan hari ini. Lalu yang terakhir, melatih ketelitian dan kesabaran anak ustazah dalam berkegiatan. Nah, mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak ustazah yang solih-solihah, demikianlah kegiatan kita hari ini di Sentra Balok bersama Ustazah Rusda. Sampai jumpa lagi di Sentra Balok berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.